Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mari kita lanjutkan pertemuan kita yang keempat ya, teman-teman ya. Jadi ini kita akan membahas tentang kompleksitas dan juga bagaimana strategi algoritma untuk masalah knapsack problem, di mana kita akan membahas menggunakan strategi algoritma exhaustive search dan juga greedy. Nah, exhaustive search ini termasuk algoritma brute force, algoritma yang dummy ya, dan mekanismenya sangat kompleks, sehingga exhaustive search ini terlalu memakan memori dan kompleksitasnya tinggi, teman-teman. Kemudian greedy ini adalah suatu pendekatan algoritma yang diharapkan lebih singkat, tidak terlalu kompleks dibanding exhaustive search. Tapi kadang-kadang greedy ini tidak bisa menemukan solusi optimal ya, walaupun mekanismenya dalam beberapa hal bisa membantu menemukan solusi optimal ya. Oke teman-teman, kita awali seperti ini teman-teman. Kita ingat ya, ini yang di sini ya, kita perbesar aja ya. Yang di sini n, kemudian n log n atau n 2 log n, kemudian n kuadrat, n pangkat 3, 1,5 pangkat n, 2 pangkat n, dan n faktorial. Ini adalah kompleksitas teman-teman ya. Kalau misalkan ada sekian data ya, n ini adalah banyak data ya, diproses dengan algoritma yang memiliki kompleksitas sebesar n ya. Kemudian diproses dengan algoritma yang memiliki kompleksitas sebesar n 2 log n, kemudian sampai dengan algoritma yang memiliki kompleksitas paling kompleks yaitu n faktorial. Untuk n masukan yang masih kecil ya, n sama dengan 10, ini perbedaannya tidak terlalu signifikan ya. Di sini ini adalah 1 second, 1 second, 1 second, kemudian yang memiliki kompleksitas tinggi untuk n masukan kecil sebanyak 10, ini running time-nya masih 4 second, masih nggak terlalu signifikan lah dibandingkan yang ini ya. Nah, cuman ketika pertumbuhannya n atau nilai masukannya itu sudah mulai besar ya, misalkan 1 juta, maka di sini baru terasa bahwa algoritma yang tidak terlalu kompleks itu lebih efisien ya. Ketika n-nya 1 juta, bandingkan untuk algoritma dengan kompleksitas n log n atau n 2 log n dibandingkan dengan algoritma yang memiliki kompleksitas 2 pangkat n dan juga n faktorial, ini perbedaannya jauh sekali ya. Yang ini hanya dalam waktu second running time-nya untuk n sebanyak 1 juta. Yang ini ketika kompleksitasnya sudah mulai meningkat ya, baru di n pangkat 3 kompleksitasnya, dia membutuhkan running time sebesar 31.710 tahun. Tentu yang n faktorial dan 2 pangkat n ini lebih lama lagi teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, mengapa kita harus mempelajari analisis algoritma? Karena untuk mengukur efisiensi atau kompleksitas algoritma, kita tidak bisa menggunakan running time, teman-teman. Nah, yang paling tepat sebagai ukuran kompleksitas algoritma itu adalah n, ya, adalah fungsi terhadap n. Nah, ini yang ini, teman-teman. N, kemudian n log 2n, n kuadrat, n pangkat 3. Ini adalah fungsi atau banyaknya komputasi yang dihitung berdasarkan sekian n masukan ya. Banyaknya komputasi yang dilakukan oleh algoritma itu terhadap n masukan ya. Nah, kalau pertumbuhannya semakin tinggi ya, baru sekian n sedikit grafiknya sudah mulai meninggi, maka itu algoritmanya sangat kompleks, semakin kompleks begitu. Nah, tentu saja n pangkat 3 dibandingkan dengan 2 pangkat n, ini grafiknya lebih curam yang 2 pangkat n, teman-teman. Baru n-nya bertambah sedikit, maka grafiknya sudah sangat curam naiknya dibandingkan dengan n pangkat 3. Nah, oleh karena itu, mengapa ketika n pangkat 3 ini ketika algoritma dengan kompleksitas n pangkat 3 ini n-nya 1 juta, dia memakan waktu 31.700 tahun sekian, maka yang 2 pangkat n ini tentu lebih lama ya. Itu, teman-teman. Nah, mengapa running time bukan termasuk cara kita mengukur kompleksitas algoritma? Karena running time itu dipengaruhi oleh hardware dan juga compiler.
kalau kita menggunakan prosesor yang tinggi kemampuannya, misalkan Core i3 dibandingkan dengan Pentium 2 ya, sudah beda jauh generasi nih, maka tentu saja Core i3 itu running time-nya lebih kecil ya, karena kemampuan komputasinya lebih tinggi daripada Pentium 2. Tapi prosesor secanggih apapun itu tidak akan mengubah kompleksitas algoritma, karena kompleksitas algoritma itu adalah fungsi terhadap n, bukan running time-nya ya. Jadi kalau algoritma dengan kompleksitas 2 pangkat n mau diproses dengan komputer yang super cepat pun, maka tetap kompleksitas algoritma itu adalah 2 pangkat n ya. Hanya running time-nya bisa lebih singkat dibandingkan komputer atau prosesor generasi yang lama ya. Jadi yang berubah-ubah itu adalah running time-nya, tapi kompleksitasnya dari suatu algoritma itu tidak berubah. Nah, bagaimana mengubah kompleksitas algoritma? Nah, itu dengan cara modifikasi, optimasi algoritma. Oleh karena itu, mengapa analisa algoritma itu masih dipelajari? Karena kita harus bagaimana bisa membuat algoritma yang lebih efisien daripada algoritma yang ada. Misalkan algoritma selection sorting yang sekarang ini kompleksitasnya n kuadrat. Nah, kemudian Anda ingin memperbaharui selection sorting yang kompleksitasnya lebih sedikit. Nah, itu perlu modifikasi, perlu mengubah. Kalau Anda berhasil memodifikasi, bisa saja kompleksitasnya lebih kecil daripada n kuadrat, bisa saja kompleksitasnya lebih tinggi daripada n kuadrat. Ya. Jadi tadi ya teman-teman ya, kita tidak bisa menggunakan running time sebagai tolak ukur kompleksitas atau efisiensi algoritma, tapi dengan fungsi terhadap n, sehingga kita perlu belajar analisis algoritma. Oke teman-teman, nah dalam kompleksitas itu kita mengenal 3 kondisi ya teman-teman ya. Kondisi yang biasanya umum digunakan sebagai tolak ukur kompleksitas itu adalah Big O, yang ini teman-teman, yang tengah. Kalau kondisi yang atas, yang bawah ini sebagai teoritis saja. Nah, ini adalah kondisi untuk kompleksitas pada saat kasus terbaik, teman-teman. Ya, omega. Kemudian yang theta ini adalah kasus yang agak baik ya. Kasus rata-rata begitu. Kalau ini adalah kasus terburuk, ya. Nah, misalkan seperti apa kasus terburuk itu? Ya, misalkan ada array 1 dimensi, teman-teman. Anda diminta mencari suatu nilai dalam array 1 dimensi itu ya. Ternyata nilai yang Anda cari ditemukan di array terakhir atau malah nggak ketemu sama sekali. Nah, keadaan Anda tidak bisa menemukan array atau array itu ditemukan di atau nilai itu ditemukan di array paling terakhir, berarti Anda sudah melakukan mekanisme atau pencarian sebanyak n langkah ya. Banyaknya array kan n ya. Kalau kita sudah mencari semua, ketemunya di ujung, atau kita sudah mencari semua nggak ketemu, berarti kita sudah melakukan langkah sebanyak n ya. Nah, itu adalah proses pencarian sekuensial ketika n tidak ditemukan atau n ketemu di array paling belakang. Nah, kondisi itu adalah kondisi yang terburuk atau worst case dari pencarian sekuensial. Berapakah kompleksitas ketika worst case itu terjadi? Nah, itu adalah n ya teman-teman ya. Kalau kita mencari nggak ketemu atau ketemunya di array paling ujung, berarti kita sudah melakukan pencarian tersulit sejauh n langkah ya. Kalau array-nya itu ketemu di awal, baru kita ngecek suatu nilai itu di array awal itu ketemu ya, di array pertama, berarti kita mendapatkan kompleksitas yang dalam kasus terbaik ya, ketika n sama dengan 1 langsung ketemu. Tapi kalau misalkan ketemunya di tengah-tengah ya, di array tengah-tengah antara array paling awal dan array paling akhir ya, kita menggunakan kompleksitas rata-rata. Cuma kompleksitas rata-rata itu kan hampir seperti probabilitas ya, probabilitas ketemunya array di tengah, di awal, di akhir itu di rata-rata. Itu nggak bisa digunakan untuk menggambarkan kompleksitas yang terberat itu berapa sih sesungguhnya. Sehingga yang ini apalagi ya, ketika kondisi terbaik ya sama aja nggak kompleks. Ngapain kita menyatakan kompleksitas itu dalam besaran tertentu ya, kalau itu kondisinya terbaik ya. Nah, maka sehingga ya besaran umum yang digunakan untuk melambangkan kompleksitas itu biasanya adalah Big O. Ya, karena Big O ini mencangkup kondisi paling sulit ketika algoritma itu tidak menemukan atau algoritma itu menemukan di
elemen paling akhir ya. Misalkan ini kita bicara dalam kasus sequential searching gitu ya. Nah, Big O ini maksudnya bagaimana? Kalau Fn ini pertumbuhannya lebih cepat daripada Gn ya, maka Fn itu kalau Fn itu tidak lebih besar daripada Gn, maka Fn itu elemen dari Big O Gn. Artinya apa? Kalau dalam sequential searching itu kan, kalau ketemu di awal atau ketemu di nomor 2 atau ketemu di tengah-tengah ya, atau ketemu di akhir, itu kan sama aja nggak akan pernah lebih kompleks daripada kalau ketemu di akhir, teman-teman. Artinya kalau kita mencari suatu nilai dalam array satu dimensi, itu kesulitannya itu tidak pernah lebih banyak daripada n langkah ya, teman-teman. Dalam kondisi terburuknya apa? Kalau tidak ditemukan atau ketemu di area paling akhir, ya kita tetap menempuh kondisi paling kompleksnya, kondisi paling rumitnya adalah sebanyak n langkah. Itu ya, teman-teman. Nah, artinya proses pencarian array sekuensial itu masuk ke dalam Big O n ya. Big O n. Jadi Gn-nya itulah fungsi kasus terburuknya. Nah, kalau ketemu di awal itu tetap masuk ke dalam Big O n. Karena apa? Dia tidak akan lebih besar daripada n langkah. Dan dalam kondisi terburuknya maksimum hanyalah sebanyak n langkah, teman-teman. Ya, ini teoritisnya, teman-teman. Nanti dalam pembuktiannya seperti ini. Nah, sebenarnya Fn sama Gn itu apa sih? Nah, Gn itu tadi adalah fungsi dalam kasus terburuknya, teman-teman. Kalau Fn itu adalah banyaknya langkah yang kita lakukan dalam proses itu. Misalkan kita ingin mencari suatu nilai, ketemunya di awal, ketemunya di tengah-tengah, yaitu Fn-nya kita. Nah, Gn-nya itu adalah kondisi terburuk kalau kita nggak menemukan atau menemukan di area paling akhir ya. Gitu, teman-teman. Ini suatu permisalan ya. Kita punya Fn sama dengan 5n kuadrat ditambah 6n tambah 7. Kemudian Gn-nya adalah n kuadrat. Nah, bagaimanakah Fn itu terhadap Gn? Apakah Fn itu masuk ke dalam Big O atau Big Theta atau Big Omega-nya Gn? Nah, caranya bagaimana? Nah, kita tinggal membagi saja. Fn dibagi dengan Gn ya. Fungsi Fn ini adalah 5n kuadrat ditambah 6n ditambah 7 dibagi dengan Gn-nya adalah n kuadrat. Ketika dibagi hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya ini seperti ini. Lalu kita limitkan n mendekati tak hingga ya. Nah, maksudnya apa? Kalau n masukkan tak hingga itu baru kelihatan pengaruhnya. Si Fn itu masuk ke dalam Big O, Big Omega atau Big Theta, teman-teman. Nah, karena setelah dibagi dengan n kuadrat, hasilnya seperti ini. 5 ditambah 5 ditambah 6 per n ditambah 7 per n kuadrat. Kalau n-nya kita gantikan dengan tak hingga, maka hasilnya 5 ya, ditambah dengan 0 ya, teman-teman ya. Karena hasilnya konstanta, maka ini adalah kasus rata-rata, teman-teman. Nah, Gn-nya seperti ini. Fn-nya lebih besar tapi tidak tak terhingga. Berarti ini Fn-nya masih masuk Big Theta n kuadrat. Ini yang kondisi teoritis saja, teman-teman. Dalam kasus realnya kita menggunakan Big O ya. Kemudian, misalkan Fn, fungsi langkah kita itulah n kuadrat. Kemudian Gn, fungsi untuk kasus worst case-nya itulah n pangkat 3. Maka bagaimana? Apakah Fn ini Big O atau Big Theta atau Big Omega? Nah, ini udah ada kuncinya ya. Fn adalah Big O dari n pangkat 3. Nah, buktinya apa? Kita bagi n kuadrat dibagi n pangkat 3, yaitu hasilnya 1/n ya. Lalu kita limitkan n-nya dengan tak hingga. 1 dibagi n yang sama dengan tak hingga, hasilnya 0. Artinya, berapapun Fn tidak akan lebih besar daripada Gn. Karena kompleksitas Gn itu n pangkat 3. Fn itu n kuadrat. Maka Fn ini adalah elemen daripada Big O n pangkat 3. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini, teman-teman? Kalau Fn ini sama dengan n pangkat 3, kemudian Gn untuk kasus umumnya, kasus terburuknya umumnya ini Gn n kuadrat misalkan. Ternyata setelah kita bagi n pangkat 3 dibagi n kuadrat, lalu n kita limitkan ke tak hingga, hasilnya tak hingga. Maka Fn ini adalah masuk ke dalam ini Omega Gn. Artinya Fn ini adalah kasus terbaiknya Gn, teman-teman. Kalau tadi Fn ini adalah kasus Fn masih lebih kecil daripada kasus terburuknya n
pangkat 3. Nah, kalau ini adalah kondisi terbaik ya. Artinya Fn ini mekanismenya masih lebih ringan kompleksitasnya daripada Gn ya, teman-teman ya. Sehingga Fn ini adalah kasus kasus terbaiknya Gn. Oh maaf teman-teman ya, jadi ini Fn ya, Fn ini kok prosesnya lebih kompleks. Saya terbalik. Ini Fn ini prosesnya lebih kompleks ya, dengan kompleksitas n pangkat 3, sedangkan Gn ini n kuadrat ya. Lalu kita bagi, ternyata Fn ini lebih kompleks daripada n kuadrat teman-teman. Maka Fn ini adalah bagian dari omega Gn. Artinya apa? Jadi Fn ini tidak akan lebih kecil dari berapapun Gn dikalikan dengan C ya. Gitu teman-teman. Ya, ini ibaratnya begini. Kalau kompleksitas terburuknya Fn ini ternyata melebihi dari kompleksitas terburuk yang secara umum ya. Nah, maka Fn ini adalah omega Gn. Jadi ternyata Fn lebih kompleks daripada batas kompleksitas yang worst case-nya. Nah, harusnya nggak seperti ini teman-teman. Ini kan kondisi terbaik. Kalau tadi ya seperti ini, Fn ini masih dalam big O n pangkat 3. Artinya apa? Berapapun Fn, kompleksitasnya tidak akan melebihi n pangkat 3. Dia masih dalam ranah kompleksitas n pangkat 3. Artinya worst case-nya n pangkat 3. Kalau misalkan Fn ini suatu efisiensi ya, ini masih aman karena worst case-nya itu n pangkat 3 gitu. Nah, kalau ini misalkan ini n pangkat 3 itu suatu efisiensi, tapi worst case-nya n kuadrat. Nah, efisiensinya kok malah lebih lama ya, lebih jelek daripada kondisi terburuknya. Berarti kondisi ini jangan digunakan ya, algoritma ini jangan digunakan. Nah, karena mekanismenya melebihi daripada kompleksitas worst case-nya. Sehingga big omega ini jarang digunakan. Yang kita gunakan biasanya adalah big O untuk melambangkan mekanisme dari kompleksitas algoritma ini masih di bawah kompleksitas dari worst case-nya ya. Nah, sehingga Fn elemen dari big O n pangkat 3. Gitu teman-teman ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita lambangkan ya asintotiknya seperti ini. Ada teori asintotik limit ya seperti ini tadi. Fn kita bandingkan dengan Gn. N-nya kita limitkan ke tak hingga, hasilnya bagaimana ya. Kalau tadi hasilnya 0, berarti Fn ini elemen dari omega Gn. Kalau hasilnya konstanta, maka Fn itu elemen dari theta Gn, kondisi rata-rata Gn. Kalau hasil pembagiannya ini tak hingga, maka Fn itu lebih kompleks ya, lebih worst case daripada Gn, sehingga Fn ini elemen dari omega Gn, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kondisi seperti ini theta dan omega itu jarang, karena dalam realnya kita membutuhkan algoritma itu jangan sampai lebih worst case daripada worst case aslinya teman-teman ya. Kalau pencarian sekuensial tadi worst case-nya adalah n. Kalau kita membuat algoritma untuk pencarian sekuensial jangan sampai kompleksitasnya melebihi daripada kompleksitas n. Nah, itu harusnya seperti itu ya, supaya lebih efisien ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk knapsack problem ya. Dalam knapsack problem ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan brute force. Brute force itu adalah algoritma dummy, dalam hal ini adalah metode pencarian melelahkan atau exhaustive search. Kemudian ada juga pendekatan yang lebih singkat ya, yaitu pendekatan greedy. Nah, knapsack problem itu apa sih? Knapsack itu suatu tas ya, tas dengan kapasitas tertentu, kita sebut knapsack. Nah, masalahnya berapakah objek-objek ini yang maksimum bisa masuk tapi memberikan keuntungan maksimal ya. Keuntungan maksimal itu bagaimana? Keuntungan maksimal itu ya kalau objek-objek yang masuk ini bisa pas 15 kilo atau
paling mendekati 15 kilo dan nilai keuntungannya yang di bawah, atau katakanlah harganya ya, daya jualnya yang dibawa di dalam tas 15 kilo itu adalah yang paling maksimum teman-teman. Nah, jadi kita bagaimana memilih barang-barang dengan kapasitas yang paling mendekati 15 kilo tapi nilai jualnya, omsetnya yang paling maksimum gitu. Ibaratnya gitu ya. Nah, algoritma knapsack itu termasuk ini ya, algoritma untuk bukan algoritma. Permasalahan knapsack itu termasuk permasalahan yang klasik. Karena banyak pendekatan untuk memecahkan itu ya, dan sampai sekarang masih bisa sebagai penelitian bagaimana sih algoritma yang paling efisien untuk knapsack ini ya. Oke. Ini kita skip aja ya. Nah, kalau di dalam notasinya, bagaimana persoalan itu dinyatakan ya? Ya, jadi kita nyatakan seperti ini. X sama dengan himpunan dari X1, X2 sampai dengan Xn. Maksudnya apa? X itu adalah bobot daripada objek-objek yang akan dimasukkan dalam knapsack. Jadi sebelum masuk ke dalam knapsack ada berapa objek tadi? Misalkan 5 objek, berarti X1, X2 sampai dengan X5. Nah, jika suatu X kesekian itu nilainya 1, artinya objek itu yang dipilih masuk dalam knapsack. Kalau X yang kesekian itu nilainya 0, berarti objek itu tidak dipilih dalam knapsack, teman-teman. Nah, kalau kita formulasikan menggunakan notasi matematis ya, tujuan knapsack itu adalah apa? Kita memaksimalkan profit dari setiap objek-objek yang masuk dalam knapsack, tapi kita harus memperhatikan beban yang masuk dalam knapsack tidak boleh melebihi batas kapasitas knapsack ya. Maksimal ya sama dengan, kalau nggak bisa sama dengan ya space-nya yang paling kecil lah gitu, artinya paling mendekati kapasitas knapsack, teman-teman ya. Nah, yang pertama ini kita menggunakan exhaustive search. Ini pencarian melelahkan. Karena apa? Kompleksitasnya sangat tinggi ya, menggunakan kompleksitas n kali 2 pangkat n, teman-teman. Nah, ini termasuk algoritma brute force ya, algoritma yang tidak efisien. Setiap kemungkinan dicoba, tidak ada langkah bagaimana memperingan kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan saja, tapi semua kemungkinan dicoba. Nah, bagaimana menyelesaikan knapsack problem dengan exhaustive search? Yang pertama, kita harus menampilkan semua subset atau himpunan bagian yang mungkin dari himpunan dengan sebanyak n objek ya. Jadi ada suatu objek 1, objek 2, objek 3, objek 4 ya. Kemungkinan himpunan bagian kombinasi daripada semua objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack itu apa aja gitu. Lalu kita hitung total keuntungan dari setiap himpunan bagian ya. Lalu kita pilih himpunan bagian yang memberikan keuntungan terbesar dengan catatan beratnya tidak melebihi kapasitas knapsack gitu ya. Yang paling maksimum dan beratnya tidak melebihi kapasitas knapsack. Nah, misalkan ada persoalan seperti ini. Ada n objek sebanyak 4 ya. Objek itu memiliki berat ya, berat ke-1 sampai dengan berat ke-4. Setiap objek itu memiliki profit, ibaratnya memiliki harga ya. Aduh, saya menggunakan tangan ini, tangan saya terlalu sensitif. Nah, ini teman-teman, ya, untuk W1 dia memiliki profit P1, untuk W2 dia memiliki profit, saya pakai mouse saja ya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Ya, ini ya. Saya memiliki objek sebanyak 4 ya. Masing-masing objek punya berat objek pertama 2, omsetnya 20 ya. Berat objek kedua itu 5, omsetnya 30. Nah, dan seterusnya teman-teman. Kemudian kapasitas dari knapsack itu 16 ya, 16 kilo. Nah, bagaimana kita memilih objek-objek ini dengan
jangan sampai melebihi dari 16 kilo, tapi profit yang dimasukkan ke dalam knapsack itu maksimum. Nah, itu permasalahannya. Kalau dengan exhaustive search bagaimana? Nah, kita harus membuat tabel yang memuat semua himpunan bagian kemungkinannya. Seperti ini teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau kombinasinya itu kita munculkan semua ya. Nah, ini ada seperti ini teman-teman. Yang mungkin ya, yang mungkin kombinasinya itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 teman-teman. Yang pertama himpunan kosong, kemudian kombinasi satu elemen ya. Kalau yang dimasukkan itu cuma satu, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kombinasi dua elemen ini 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Kombinasi tiga elemennya 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. Kemudian kombinasi dari 4 elemennya ini 1, 2, 3, 4. Ini cuma satu ya, karena 4, 3, 2, 1 juga sama aja ya, kombinasi cuma satu macam. Kalau yang 4, 3, 2, 1 juga ditulis itu permutasi, ini kombinasi ya. Nah, kita perhatikan teman-teman, berapa ini terjadi perulangan berapa kali. Jadi setiap kombinasi ini kita hitung total bobotnya. Bobot himpunan kosong itu 0, bobot kalau himpunan kombinasinya itu 1 dan 2. Nah, kita lihat tadi di sini 1 dan 2 itu bobotnya 7, profit 1 tambah profit 2 itu 50 ya. Berarti 1, 2 itu bobotnya 7, profitnya 50. Kemudian 2, 3 juga kita lihat seperti tadi, bobotnya 15, total profit 2 ditambah total profit 3 itu 80 ya. Kemudian yang ini bobot 1, 2, 3 itu kalau di total 17. Oh, melebihi kapasitas knapsack karena kapasitasnya itu 16. Sehingga di sini kita tulis tidak layak. Kemudian bobot 1, 3, 4 itu juga totalnya 17. Ini walaupun mungkin profitnya tinggi tapi melebihi kapasitas knapsack sehingga tidak layak. Ini juga tidak layak, apalagi ini tidak layak juga ya. Total bobotnya 22. Nah, di sini yang kita perhitungkan adalah yang total bobotnya tidak melebihi 16 tapi dengan keuntungan paling maksimal teman-teman ya. Nah, ini kombinasi 2, 3. Nah, cuma masalahnya untuk menemukan kombinasi 2, 3 itu kita harus melakukan sebanyak ini ya, 1 sampai dengan ini. Kita munculkan semua kemungkinan kombinasinya. Nah, ini ada berapa tadi? 1 sampai 16. Nah, 16 itu adalah 2 pangkat 4 ya. Nah, tadi kan bebannya ada 4 ya. W-nya ada 4. Oh, berarti ini perulangannya dari 1 sampai 2 pangkat 4. Setiap perulangan ini dari 1 sampai 2 pangkat 4, 1 sampai 16 ini, setiap perulangan ini apa sih yang sebenarnya dilakukan prosesnya? Oh, perhitungan bobot ya. Bobot dari ini kombinasi 1 itu 2. Bobot dari kombinasi 2 itu 5. Bobot dari kombinasi berat 1 dan 2 itu 2 tambah 5 tadi. Kemudian bobot dari kombinasi berat 1, W1, W2, W3 itu ditambahkan 17. Kemudian yang paling kompleks ya, yang paling kompleks di sini perhitungan bobot dari semua W atau W1 ditambah W2 tambah W3 tambah W4 itu 22. Nah, sebenarnya kalau kita cermati teman-teman, setiap perulangan dari 1 sampai 2 pangkat 4, 1 sampai 16 ini, apa yang terjadi tadi? Oh, berarti adalah proses pencarian sekuensial untuk mencari elemen-elemen sesuai dengan subsetnya ini. Ya, berarti yang paling tinggi itu adalah ini ya. Ketika subsetnya ada 4 macam, berarti dia mencari sebanyak n bobot lalu dijumlahkan. Mencari sebanyak n objek W1 sampai W4 lalu dijumlahkan bobotnya. Kalau yang ini mencari sebanyak 3 objek, yaitu objek 2, objek 3, objek 4, kita jumlahkan bobotnya. Ini juga mencari sebanyak 2 objek ya, dari semua W, dari W1 sampai W4 dia mencari 2 objek. Sehingga di sini ini adalah pencarian untuk n, ini karena 1 ya. Ini n min 4 ya. Karena ini kosong. Kemudian ini untuk menghitung bobot yang 1 ya, bobot yang 1 ini adalah n, proses ini adalah n kurangi 3. Mengapa? Karena dia hanya memilih 1 dari semua n. Yang ini adalah n kurangi 1. Nah, sehingga kita bisa pukul rata untuk kondisi terburuknya. Setiap perulangan dari 1 sampai 2 pangkat 4 ini kita
melakukan sebanyak n pencarian untuk perhitungan bobotnya, ya. Oleh karena itu, kompleksitas daripada proses exhaustive search untuk perhitungan knapsack problem itu adalah 2 pangkat n dikali dengan n, ya. Karena apa? Dari 1 sampai 2 pangkat 4 tadi, setiap perulangannya itu menghitung n. Walaupun ada yang n pangkat min 3, ada yang n pangkat min 2, ada yang walaupun ada yang n kurangi 3 setiap stepnya dalam perulangan itu. Kemudian ini ada stepnya yang n min 2, kemudian yang ini sebanyak n min 0, ya, karena ada 4 objek yang dipilih. Ini kita pukul rata setiap perulangan dari 1 sampai 2 pangkat 4 atau 1 sampai 2 pangkat n ini dia melakukan, kita pukul rata kondisi terburuknya itu sebanyak n proses perhitungan bobot, ya. Nah, sehingga kalau dari 1 sampai 2 pangkat 4 itu setiap perulangannya itu melakukan n, berarti kompleksitasnya adalah 2 pangkat 4 dikali 4 atau 2 pangkat n kali n, gitu teman-teman, ya. Jadi kompleksitas itu harus kita nyatakan dalam besaran yang paling kompleks. Nah, paling kompleksnya dari setiap perhitungan bobot dari subset himpunan ini atau dari kombinasi himpunan ini adalah yang ini, ya. Apabila himpunan itu semuanya terpilih itu sebanyak n. Nah, kita pukul rata aja. Berarti dari 1 sampai dengan 2 pangkat 4 setiap perulangannya, perulangan 1 dia melakukan, kita pukul rata, melakukan n penjumlahan bobot. Kemudian perulangan kedua melakukan n penjumlahan bobot, walaupun yang dicari adalah 2, ya. Kemudian perulangan ketiga melakukan perhitungan untuk bobot kedua. Kemudian perulangan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia melakukan penjumlahan bobot dari W1 dan W2, ya. Gitu ya teman-teman, ya. Jadi kita pukul rata setiap perulangannya itu dia melakukan n. Kok bisa? Nah, logika kedua ya bisa. Ibaratnya kalau kita itu dalam suatu himpunan 1, 2, 3, 4 menemukan angka 1 dan 2, kita pasti melihat semuanya, kan? Melihat semua himpunan W itu, ya. Nah, walaupun ini cuma 1, 2, kemudian ini cuma 1, kita kan melihat semuanya. Nah, proses melihat semuanya itu kita hitung, kita melakukan n langkah, ya. Kita melakukan 4 langkah karena tadi ada 4, W1, W2, W3, W4. Kita melihat ke W, semua W itu ada 4, ya. Dari 4 itu kita ambil 1 dan 3. Dari 4 itu kita ambil 1, 2, 3, 4. Oh, berarti setiap perulangan dari 1 sampai 2 pangkat n melakukan sebanyak n langkah karena kita melihat semua W-nya. Sehingga kompleksitasnya untuk exhaustive search ini adalah n kali 2 pangkat n. Itu ya teman-teman, ya. Nah, ini jelas. Nah, strategi greedy ini sebenarnya untuk mempersingkat agar kita tidak menggunakan exhaustive search. Nah, greedy itu bagaimana? Greedy ada 3 macam, ya. Greedy by profit, greedy by weight, greedy by density. Nah, intinya dalam strategi greedy untuk masalah knapsack ini, greedy by profit itu kita harus memilih objek-objek yang memiliki keuntungan terbesar, profit terbesar, dengan mempertimbangkan beban yang dimasukkan tidak melebihi dari knapsacknya. Kemudian kalau greedy by weight itu adalah kita memilih objek-objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack dengan berat yang teringan, dengan memperhatikan beratnya jangan melebihi knapsack. Kemudian greedy by density ini adalah kita memilih objek-objek dengan nilai P per W-nya itu yang terbesar dengan memperhatikan W-nya jangan sampai melebihi knapsack, ya, gitu ya. Nah, misalkan ada contoh seperti ini teman-teman. Sebentar. Oh ya. Ada contoh seperti ini, misalkan ini objek 1, 2, 3, 4, ya. Seperti ini. W1 itu 6, W2 itu 5, W3 itu 10, kemudian W4 itu 5. Ini W4, ya. W4 itu 5. Harusnya ini P4, bukan P1. P4-nya 10. P3-nya 50. Profit dari W3 itu 50. Profit dari W2 itu 15, profit dari W1 12. Kemudian kita hitung di sini P per W-nya berapa ini? 2,
untuk W1, untuk W23, untuk W35, untuk W42. Nah, di sini lalu kita lakukan greedy by profit. Greedy by profit berarti kita memilih W yang memiliki profit tertinggi dulu. Mana W yang memiliki profit tertinggi dulu? Oh, W3, profitnya 50. Kita pilih 1 ya. Kita pilih 1. 1 itu hanya W3 kita pilih begitu. Nah, setelah kita pilih ini, kita perhitungkan W3 itu beratnya 10, kapasitas knapsacknya 16. Berarti kita pilih, kalau kita pilih nanti jangan sampai yang melebihi knapsack. Kita pilih weight lain, jangan sampai yang melebihi knapsack. Nah, kemudian kita pilih lagi profit yang terbesar kedua setelah 50, yaitu W2 ya. W2, kebetulan W2 itu beratnya 5. Oh, berarti bisa masuk ya. Berarti bisa masuk. Oke, berarti ini kita pilih juga W2. Nah, masih memungkinkan nggak milih lagi? Nggak memungkinkan, karena totalnya udah 15 kilo. Udah mendekati 16 ya. Oke, berarti yang kita pilih adalah W2 dan W3. Profitnya kita tambahkan yaitu 65. Kemudian kalau greedy by weight, berarti kita memilih berat yang teringan dulu. Berat yang teringan itu adalah ini ya, 2 dan 4. 2 dan 4 kita pilih ya, 10 totalnya. Lalu kita pilih W1. W1 beratnya 6. Oh, beratnya 16. Tapi total keuntungannya berapa? W1 tambah W2, 27 tambah 10, 37. Nah, untuk greedy by weight ini kapasitasnya bisa maksimum, tapi profitnya, omsetnya nggak lebih besar dari yang greedy by profit, teman-teman. Kemudian greedy by density, kita pilih weight yang memiliki nilai P per W terbesar dulu, yaitu W3, ini 5, sehingga W3 kita kasih tanda 1. Nah, W3 itu kan beratnya 10 ya, teman-teman ya. Lalu kita perhatikan di sini nilai P per W yang terbesar kedua ya, yaitu W2. Nah, W2 beratnya 5 ya, sehingga kita pilih. Nah, kenapa kita pilih? Karena 10 tambah 5 masih 15 ya. Kemudian yang lain nggak kita pilih ya, karena sudah melebihi knapsack. Nah, dari sini kita tambahkan weight-nya 15, kemudian profitnya 65. Oh, solusi optimalnya, sorry. Dari sini kita tambahkan weight-nya itu 5 tambah 10, 15, profitnya 15 tambah 50, 65. Sehingga kita lihat greedy by profit dan greedy by density itu sama ya. Oleh karena itu solusi optimalnya adalah ini. Gitu. Tapi kekurangannya greedy itu apa, teman-teman? Kadang-kadang dengan cara greedy by profit, by weight ataupun by density itu tidak menemukan solusi optimal. Malah justru dengan cara manual itu menemukan solusi optimal. Nah, itu membuktikan bahwa logika manusia, logika manual itu sebenarnya lebih baik daripada AI ya. Tidak selalu AI itu lebih baik daripada kita. Jadi teman-teman, kalau ada yang mengatakan bahwa AI itu akan menggeser manusia ya, atau akan menghapus jumlah tenaga kerja, ya mungkin itu bisa-bisa aja. Tapi jangan lupa teman-teman, bahwa AI itu dilatih, dikonfigurasi oleh siapa? Oleh manusia. Dan AI itu tidak bisa belajar kebudayaan, tidak bisa mempelajari budi pekerti, tidak bisa mempelajari karakter ya. Dia hanya melakukan logika saja. Yang bisa memiliki budaya, karakter, budi pekerti, semangat ya, spirit itu hanyalah manusia. Nah, sehingga maraknya munculnya AI, artificial intelligence, itu juga menimbulkan munculnya banyaknya lapangan pekerjaan yang muncul akibat adanya AI itu ya. Ya, misalkan itu tadi trainer AI, kemudian kalibrator AI, seperti itu teman-teman. Sehingga di era ini kita harus mempelajari AI supaya kita mengerti kelemahan daripada AI, kemudian kita bisa mengembangkan AI, dan kita bisa menggunakan AI untuk mengoptimalkan pekerjaan kita. Jadi AI itu supaya optimal juga membutuhkan manusia, karena untuk pelatihannya, untuk kalibrasinya, untuk mencapai nilai optimalnya, dia dilatih oleh manusia, gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk contoh berikutnya teman-teman, ya ini sama ya caranya ya, kapasitasnya 100, kemudian ini weight-nya lebih banyak. Lalu kita hitung greedy by profit, mana greedy by profitnya yang profitnya terbesar. Oh, ternyata weight 1, karena weight 1 beratnya udah 100, maka yang lain nggak dipilih ya, beratnya udah 100, nggak bisa melebihi 100. Kemudian greedy by weight ini kita pilih dari berat yang terkecil dulu ya,
berat terkecil itu weight 6 dengan berat 5. Kemudian ini ya, weight 5, weight weight 4, kemudian weight 3 ya. Dari berat yang terkecil ini totalnya 80. Kemudian profit dari berat yang terpilih itu adalah totalnya 34 ya. Nah, yang lain nggak bisa dipilih lagi karena kalau dipilih akan melebihi kapasitas 80. Kemudian greedy by density, teman-teman. Greedy by density kita pilih yang P per W-nya itu paling besar. Kita pilih P per W-nya paling besar yang totalnya tidak mencapai melebihi 100, sehingga dicapai ini ya, yang P per W-nya terbesar, kemudian terbesar kedua, terbesar ketiga, seperti ini, di weight 2, weight 4, weight 5, weight 6. Nah, ini total weight-nya adalah 85, kemudian total profit-nya itu adalah 51, teman-teman. Nah, cuma kalau kita gunakan cara manual, itu ketemu seperti ini. Ini malah bisa maksimum bobot yang diangkut ke dalam knapsack dengan profit yang lebih maksimum dibandingkan greedy by profit, greedy by weight, greedy by density. Ya, ini membuktikan bahwa greedy itu kadang-kadang tidak menemukan solusi optimal ya. Justru dengan cara manual menemukan solusi optimal. Tapi cara daripada greedy by profit, greedy by weight, greedy by density ini cukup membantu. Karena dalam beberapa kasus juga bisa diselesaikan dengan ketiga macam greedy ini ya. Ya, ini contoh kasus khusus aja. Solusi optimalnya ditemukan oleh cara-cara manual ya. Bukan dengan tiga macam greedy by profit, weight, dan density tadi. Nah, kesimpulannya itu ya. Algoritma greedy tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana solusinya untuk menyempurnakan greedy supaya bisa menemukan solusi optimal? Ini kita menggunakan fraksional dalam penyelesaian knapsack problemnya. Kalau tadi itu kan hanya ini ya, weight 1 itu nilainya 1 atau 0 ya, seperti ini. Kalau fraksional nanti bisa setengah, bisa 2/3, tapi dalam prakteknya fraksional itu sulit, nggak bisa diterapkan untuk semua aspek ya. Nah, bayangkan kalau misalkan yang mau dimasukkan ke dalam kontainer itu adalah 1 unit PC branded. Kalau nanti untuk pemilihannya itu ada 2/3, 1/3, 1/4, maka itu merusak packingnya ya, merusak barang-barangnya itu ya. Jadi ini hanya teoritisnya aja. Secara teoritis itu fraksional itu bisa membantu agar greedy lebih tepat menemukan solusi optimalnya, tapi dalam prakteknya sulit. Dalam prakteknya jarang fraksional itu ya. Ya, gitu ya. Sama ya, untuk yang diinginkan itu kita maksimalkan profit dengan kendala bobot-bobot yang dimasukkan ke dalam knapsack itu tidak lebih besar daripada kapasitasnya, atau maksimal ya sama dengan kapasitas. Tapi yang dalam hal ini nilai daripada X-nya itu bukan 1 dan 0, tapi bisa antara 0 dan 1 desimal. Sehingga untuk fraksional ini tidak bisa menggunakan exhaustive search, karena menemukan kombinasi dalam nilai yang floating itu banyak sekali, nggak bisa ya, nanti hanya akan memboroskan waktu. Yang bukan floating aja tadi exhaustive search itu sudah memboroskan waktu, apalagi yang menemukan kombinasi antara 0 dan 1 ini bisa tak hingga ya bilangan desimalnya, floatingnya. Nah, ini ya, oleh karena X itu nilainya antara 0 dan 1, maka terdapat nilai-nilai yang ini ya, floating yang begitu banyak dari nilai XI. Nah, persoalan fraksional knapsack ini tidak bisa menggunakan algoritma brute force atau exhaustive search. Nah, mengapa tadi menggunakan fraksional? Karena agar kita bisa menemukan objek yang lebih detail ya, yang bisa dimasukkan ke dalam knapsack. Tapi itu tadi mengorbankan keutuhan objek itu, karena objek yang dimasukkan bisa 2/3, 2/5, 0,5, 0,05 ya, tidak utuh gitu teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Misalkan W1, W3 seperti kita data ya, W1, W2, W3. Kemudian profitnya kita masukkan, profit untuk W1, profit untuk W3 itu 15, profit untuk W1 itu 25, profit untuk W2 itu itu adalah 24. Ini salah ketik ya teman-teman. Ini P2, ini P3 harusnya. Ya. Ini salah ketik ini. Ini profit untuk W2 itu 24.
Lalu P per W-nya kita bagi ya, masing-masing dari W-nya kita bagi. Nah, lalu kita cari greedy by profit. Ini menggunakan fraksional ya teman-teman ya. Greedy by profit berarti apa? Yang profitnya paling besar dulu, yaitu W1. Profitnya 25. Profitnya 25 paling besar. Ini bobotnya adalah 18. Nah, kapasitas knapsacknya adalah 20. Berarti kalau sudah masuk 18, kita tinggal butuh 2. Oke, kita tinggal 2. Kita cari yang profitnya terbesar kedua setelah 25. Oh, W2 dengan profit 24. Tapi W2 ini beratnya 15. Nggak mungkin 15 kita masukkan semuanya. Oh, berarti karena tadi udah 18, kita butuh 2 per 15 dari W2 ya. Nah, sehingga W3 tidak kita pilih karena kapasitasnya sudah pas 20. Begitu teman-teman. Jadi W2 kita pilih 2 per 15. Karena tadi W1 nya udah 18. Kenapa kita pilih W2? Karena ini adalah profit yang terbesar kedua setelah 25 ya. Kita tambahkan bobotnya 20, lalu total keuntungannya adalah ini ya, 25 ditambah 2 per 15 dari 24. Hasilnya 28,2. Kemudian greedy by weight ini adalah kita memprioritaskan yang weight-nya paling ringan dulu dari ketiga weight ini ya. Weight yang paling ringan adalah W3. W3 kita pilih 1 ya. Kemudian weight yang paling ringan kedua yaitu adalah W2. Tapi beratnya 15. Nggak mungkin 15 kita pilih semuanya ya. Berarti dari 15 itu kita pilih 2 per 3-nya ya. Karena kita membutuhkan 10 lagi. 10 itu kan 10 per 15 dari 15 atau 2 per 3 dari 15. Oke, berarti W1 tidak kita pilih karena sudah pas ya bobotnya ya. 2 per 3 dari 15 ditambahkan dengan 1 kali 10 itu udah 20. Lalu keuntungannya juga 2 per 3 dari 24 itu adalah berapa nih? 2 per 3 dari 24 itu 16 ditambah dengan 15, 31 ya. Ini ya, 31 keuntungannya. Kemudian greedy by density kita pilih yang density-nya tertinggi yaitu W2 1 ya. Kemudian karena W2 itu beratnya 15 berarti kita masih perlu 5 lagi ya. Kita pilih yang density-nya tertinggi setelah 1,6 yaitu 1,5. Cuma yang kita inginkan adalah 5 ya. Berarti 5 per 10 dari 10 atau setengah dari 10. Nah, ini setengah ya. Oke, kita jumlahkan 1 kali 15 ditambah setengah kali 10 ya. Hasilnya 15 tambah 1 kali 15 ditambah setengah kali 10 ya. Oh, 15 tambah 5 20. Kemudian 1 dikali ini ya, 1 dikali 24 ditambah setengah dari 15. 24 ditambah 7,5, 1,5. Nah, dari sini kita bisa menemukan ya dengan fraksional knapsack problem. Itu kita bisa menemukan yang terbaik keuntungannya adalah yang greedy by density, teman-teman. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini ada soal, teman-teman. Nah, oke, sebelum soal ini ada source code ya, bukan source code, ya source code ya, namanya source code, notasi begitu, source code. Oh sorry, pseudocode, nah, mirip source code ini. Ya ini pseudocode ya teman-teman ya, pseudocode untuk greedy ya, untuk pendekatan greedy dari masalah knapsack problem ya. Kalau kita cermati di sini teman-teman, ini perulangan yang paling luar itu adalah I sampai dengan N. Kemudian di dalam I sampai dengan N ini melakukan apa lagi? Oh sorry, ini perulangan yang terluar yaitu for I 1 sampai dengan N. Di dalam for I ini melakukan while I sampai dengan N. Ya, berarti dengan greedy itu kompleksitasnya, karena for di dalam for, kompleksitasnya itu hanya N kuadrat untuk masalah knapsack. Tapi kalau dengan exhaustive search tadi, masalah knapsack tadi, kompleksitasnya itu adalah N kali 2 pangkat N. Itu lebih kompleks daripada N kuadrat. Nah, ini kompleksitasnya yang ini, menggunakan greedy untuk masalah knapsack problem, itu N kuadrat. Ya. Nah, maka dari sini kita lihat bahwa ternyata untuk menurunkan kompleksitas itu dengan mengubah metode atau memodifikasi algoritma. Ya. Kalau hanya mengganti hardware-nya, itu mengubah running time-nya saja, tidak mengubah kompleksitasnya. Gitu teman-teman. Oke, ini ada soal ya teman-teman ya. Silahkan nanti kerjakan dengan pendekatan greedy yang pertama ya, greedy yang integer. Kemudian Anda gunakan pendekatan yang kedua itu greedy by
greedy fraksional ya. Jadi nanti yang integer itu greedy by weight, profit, dan density bagaimana. Kemudian yang menggunakan fraksional greedy by profit, by weight, by density-nya gimana. Lalu solusi optimalnya bagaimana. Silahkan Anda cari. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.